Gimana mau heran, namanya juga Konoha, ada aja 1001 gebrakannya, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu lagi di channel YouTube Kusworogo, di mana bukan hanya membicarakan fakta, tapi faktalah yang berbicara. Kali ini kita akan membahas top trending akhir 2024 yang ada di Indonesia. Akhir-akhir ini kita mendapatkan berita yang sangat viral dan juga membuat kita gemas. Teman-teman sepertinya sudah tidak asing dengan berita-berita yang beredar. Mungkin dari TikTok, Instagram, YouTube, dan dari televisi juga mungkin. Tanpa basa-basi, ayo kita langsung bahas satu persatu top trending di Indonesia. Yang pertama, masalah donasi Agus Salim. Agus Salim ini adalah korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh anak buahnya atau bawahannya di pekerjaan, yaitu di sebuah kafe. Menurut kronologi, si anak buah tersebut yang bernama Aji itu merasa sakit hati karena merasa jengkel dan juga merasa kesal, selalu dimarahin dan juga omongannya kurang enak. Aji melakukan penyiraman air keras. Namun berdasarkan sidang yang dilakukan kemarin, Aji tidak membenarkan bahwasanya dia sengaja untuk menyirami bagian mata, namun hanya menyirami bagian tubuhnya seperti itu. Lalu kasus tentang donasi Agus Salim bersama Teh Novi atau Pratiwi Novianti. Kasus ini diawali dengan Teh Novi yang simpati kepada Agus Salim karena sebagai korban penyiraman air keras. Teh Novi bersimpati untuk membantu pengobatan mata Agus. Beliau melakukan donasi atau open donasi pertama yaitu pada akun Instagram beliau. Karena dirasa kurang untuk pengobatan mata si Agus, Teh Novi meminta bantuan kepada Denny Sumargo untuk melakukan penggalangan donasi yang dilakukan melalui podcast YouTube-nya. Podcast pertama dilakukan pada 24 September 2024. Podcast ini membahas kronologi kejadian dan juga kemungkinan penyebab terjadinya kasus tersebut. Kang Densu atau Bang Denny Sumargo melakukan open donasi untuk pertama kalinya di YouTube beliau. Nah, disinilah mulainya sebuah permasalahan. Teh Novi yang sebagai penanggung jawab atau yang mengajak Agus Salim kepada Bang Densu, beliau menanyakan kepada Agus melalui saudaranya Agus, udah ada berapa nih uang yang masuk ke rekening Agus? Karena di podcast tersebut menyantumkan nomor rekening pribadi si Agus. Pada awalnya keluarga si Agus memberikan informasi bahwasannya hanya 500 juta. Teh Novi kaget, banyak sekali kan? Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata uang tersebut hampir senilai 1,5 M atau miliar. Enak dah untuk donasi. Kagetnya kasus ini, Teh Novi melakukan sebuah pemeriksaan terhadap rekening si Agus Salim tersebut. Ternyata uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan lain. Saya tidak menyebutkan untuk keperluan apa, teman-teman pastinya sudah tahu, dan kalau belum tahu bisa lihat di video-video ya. Nah, setelah diketahui uang donasi telah digunakan bukan untuk pengobatan mata si Agus, akhirnya Teh Novi mengundang lagi ke podcast Bang Densu. Nah, ini podcast kedua. Podcast kedua dilaksanakan pada 15 Oktober 2024. Di situ menjelaskan kenapa sih kok uang dipakai sama Agus dan juga keluarga Agus atau
sering kita lihat namanya si Wawa. Nah, langsung singkat saja, semua permasalahan ini seakan-akan malah menjadi sebuah ajang untuk tampil. Menurut saya ajang untuk tampil, contohnya saya menyebutkan langsung ya, Bang John LBF, Krisnamurti, Pablo Benua dan sebagainya. Ada banyak sekali, silahkan tonton sendiri videonya. Nah, yang paling menjadi perpanjangan yaitu Bang Farhad Abbas atau disingkat FA kalau di video-video ya. Nah, beliau menjadi penanggung jawab si Agus. Nah, di sini mulai klimaksnya sebuah permasalahan, yaitu Bang FA ini mengajak Agus untuk melakukan laporan kepada polisi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, menjadi rumit lah, intinya menjadi rumit dan berkepanjangan. Gua ngikutin cerita Agus ini dari awal sampai hampir sekarang gua masih ngikutin, wah singcok. Dan akhirnya dilakukanlah undangan pertemuan terbuka pada 15 November 2024 yang diselenggarakan oleh Bang Densu. Nah, di pertemuan tersebut namun Bang FA dan si Agus Salim tidak datang, diwakilkan kepada 3 orang kemarin itu, saya tidak menyebutkan, dan belum juga menemukan titik terang. Nah, setelah pertemuan tersebut makin panasnya si Bang Densu dengan Farhad Abbas, mengolok-olok dan sebagainya sampai menyangkut hal pribadi. Nah, di sini yang mungkin kurang pas ya. Ini kan masalahnya tentang donasi, bukan masalah pribadi ya. Nah, langsung singkat cerita saja, pada tanggal 26 November 2024 dilakukanlah sidang terbuka yang dihadiri oleh pihak Pratiwi Novianti dan juga pihak Agus Salim termasuk Bang FA. Namun kita lihat secara live itu pun tidak menemukan titik jalan keluar, tidak menemukan, malah seakan-akan memojokkan salah satu pihak. Akhirnya Teh Novi di situ wall out atau keluar dari rapat tersebut. Nah, setelah itu belum selesainya juga, akhirnya tanggal 4 Desember 2024 kemarin Bang Densu dan Bang Farhad Abbas dipertemukan di Kemensos oleh Gus Ipul. Akhirnya mereka berdamai. Nah, ini mungkin juga sebuah titik terang buat Bang Densu dan Bang FA ya. Tapi belum titik terang untuk kasus donasi Agus. Nah, dikiranya masalah sudah selesai dan mau menuju titik terang, tahu-tahu datanglah satu lagi, Bang Alvin Lim. Ya, di sini kasus Agus semakin ramai setelah datangnya Bang Alvin Lim ya. Kita sebagai netizen pun mulai geram dan mulai kesel lagi lah. Kemarin sudah Bang Farhad, sekarang tambah Alvin Lim, malah lebih menyangkut ke hal pribadi sampai kemarin bertarung dengan Pak Hotman Paris kan. Nah, di sini juga menjadi pertanyaan sih. Ini masalahnya sih masalah Agus atau masalah pribadi gitu loh. Saya engkel aku, Cok. Nah, ada kabar terbaru hari ini tanggal 30 Desember 2024, yaitu Bang Krisnamurti itu mengundurkan diri dari pihak Agus. Dan yang kedua, dari Bang Pablo Benua, katanya Bang Farhad Abbas dipertemukan dengan Bang Pablo Benua, dipertemukan oleh Gus Ipul, dan Bang Farhad Abbas minta 200 juta untuk Agus. Buat apa ya? Nah, kasus Agus ini belum selesai dan belum temu titik terangnya. Aduh, ada-ada aja ya kan. Geram jadi netizen, betul gak? Bagaimana kelanjutannya kita lihat aja nanti gimana. Semoga aja ada titik terang dan titik kelarnya. Semoga masalah ini cepat selesai ya. Semoga untuk Bang Agus Salim, semoga cepat sembuh dan diberikan pengobatan mata secepatnya. Dan bagi teman-teman yang lain semuanya, semoga tidak ada apa-apa. Kita niatnya juga membantu semuanya, nggak ada untuk saling mencelakai gitu ya. Nomor 2 yaitu Agus Buntung.
atau Iwayan Agus Suwartama yang sering disebut Agus Buntung. Beliau adalah seorang disabilitas yang tidak memiliki lengan atau tangan. Kasus yang dialami oleh Agus Buntung ini adalah melecehkan belasan wanita atau mahasiswa. Dilihat dari video-video yang beredar, Agus Buntung ini melakukan penyerangan mental terhadap korbannya. Ya gimana ya, kalau perempuan ketimbang laki-laki mentalnya mungkin lebih kuat laki-laki ya. Apalagi diserang terus, pasti wanita itu pasti akan down. Menurut berita, si Agus ini mencari korbannya, dia mencari yang mungkin wanita yang sedang ada masalah, akhirnya dia temui dan diajak ngobrol dan dia memberikan tawaran sebagai solusi untuk masalahnya. Nah, diajaklah dia ke homestay. Di homestay diajak bicara-bicara yang manis, tapi dia juga menyerang mental perempuan tersebut. Contohnya, jika dia teriak pasti akan dinikahkan, gitu katanya si Agus. Tapi kok bisa ya dengan keadaan seperti dia, juga nggak habis pikir juga nih. Ini pesan buat cewek-cewek yang lagi kuliah atau yang di luar rumah, yang jauh dengan orang tua. Lebih waspada dan hati-hati. Terkadang kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan, seperti kata Bang Nabi, waspadalah. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Tetap menyala wi. Agus nih bos, break dong. Yang ketiga, Gus Miftah dan penjual es teh. Masalah Gus Miftah ini bisa dikatakan masalah tentang attitude atau sebuah pembicaraan yang tidak sopan. Gus Miftah menanyai seorang penjual es teh, daganganmu masih? Dijawablah masih. Akhirnya dijawab sama Gus Miftah, ya dijual sana goblok. Nah, itu mungkin secara jokes kurang pas, tapi kita harus juga melihat dampaknya bagi penjual es teh tersebut. Banyak sekali yang memberikan bantuan seperti uang dan sebagainya. Ada juga yang sampai mengirim beliau sampai umroh kan. Nah, itu bisa dikatakan sebuah kesaktian atau sebuah hikmah dari seorang kiai atau pengarah agama lah. Nah, kita juga nggak boleh langsung menghujat langsung kepada Gus Miftah. Beliau aja sampai berani mengundurkan diri dari utusan khusus presiden. Laki bro. Posing wani ngono kuwi lah. Blegedes nek wani. Nah, kita lihat dampaknya kepada tukang es teh ini. Ada dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya apa? Dampak baiknya, dia gara-gara dikasih kata-kata yang kasar dari Gus Miftah, dia mendapatkan rezeki yang banyak. Iya enggak? Kalau enggak dikatain kayak gitu, enggak mungkin dia dapat kayak gitu. Itu hebatnya kiai. Kayak gitu. Jadi jangan memprovokasi untuk membenci Gus Miftah. Jangan sampai 1000 kebaikan dilupakan hanya karena 1 kesalahan. Nah, dampak buruknya apa Om? Dampak buruknya apa? Jadi semua penjual es teh khususnya akan melakukan hal yang dilakukan oleh tukang es teh tersebut. Nah, lihat aja di pengajian-pengajian banyak sekali yang mendekat ke panggung. Itu dampak buruknya. Bisa dikatakan mental pengemis juga. Lihat aja video yang sebelumnya. Yang keempat, Doktif dan Dr. Richard Lee. Di sini mungkin masalah tentang skincare ya. Skincare yang ada yang DNA wet tomato dan sebagainya, itu aku nggak begitu tahu ya tentang skincare, karena aku mungkin kurang suka juga pakai skincare, makanya jerawatan tok ya. Kalau di sini aku angkat tangan sih, nggak ikut-ikut campur tentang dunia ini, karena ini bisa dikatakan dunia politik tentang skincare atau naik turunnya skincare. Sekarang banyak sekali yang membuat skincare. Lihat aja Willy Salim dan Bang Denso aja juga punya kan, dan lain sebagainya. Tapi
alangkah baiknya kita lebih bisa pilah dan memilih yang baik yang mana, yang benar yang mana. Nah, kita harus cari tahu yang sebenar-benarnya. Ya mungkin dilihat dari produk atau kegunaan dan juga testimoni juga. Kita harus punya dokter spesialis juga sih kalau mau menggunakan seperti itu, saranku. Nomor 5, ruda paksa nenek-nenek. Kasus ini dilakukan oleh Opi Siregar yang bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara. Dia melakukan ruda paksa, yaitu memperkosa sambil merampas barang-barangnya nenek tersebut, yang dilakukan di kebun jagung malah. Ora gatel cuk, gobloke lho. Wong tuwek lho, cah. Mosok diperkosa mbok golek sing enom. Tapi dilihat dari video-video itu dan juga klarifikasi dari kepala desa, memang si Opi Siregar ini kurang waras. Tapi kalau menurutku kurang waras kok tahu ya ini. Terus nomor 6, ini yang top trending pada akhir ini, Desember ini 2024 ini, yaitu kasus 300 triliun. Kasus ini menyangkut yaitu Harvey Moise atau suami dari artis cantik Sandra Dewi yang melakukan korupsi senilai 300 triliun. Harvey Moise sudah melakukan pemeriksaan dan juga istrinya si Sandra Dewi juga sudah melakukan pemeriksaan oleh penyidik dan diputuskan bahwasanya si Harvey Moise memang bersalah. Dia melakukan korupsi 300 triliun. Nah, yang mengejutkan apa? Hukumannya cuma 6,5 tahun atau 6,5 tahun dengan denda 1 miliar dan uang pengganti senilai 210 miliar. Bayangkan cok, negara iki rugi 300 triliun mau dijoli 210 miliar. Tian nih gimana ya? Negara ini rugi 300 triliun cok, kono dijoli sakmono tok. Oke kalingan kah? Ono mbah-mbah nyolong kayu di penjara sak tahun loh, mau nyolong pitong kayu. Tapi pada tanggal 30 Desember 2024 Pak Prabowo juga memberikan suatu statement bahwasanya janganlah dikasih hukuman yang ringan, kasihlah yang lebih. Nah ya kita berdoa aja dan juga menunggu dari Pak Prabowo bagaimana. Seingat saya dulu sebelum beliau menjabat menjadi presiden, Pak Prabowo pernah memberikan statement bahwasanya akan mengganyang seluruh koruptor yang ada di Indonesia. Walaupun dia bersembunyi, akan dicari sampai akarnya. Tapi Pak Prabowo juga sudah hampir menepati janjinya, yaitu pada awal masa jabatannya beliau sudah menangkap kurang lebih 28 koruptor yang ada di Indonesia. Keren cuy. Mohon beri titik terang ya Pak untuk kasus 300 triliun ini. Mungkin kami sebagai warga dan juga masyarakat bangsa Indonesia ini geram dengan melihat seperti itu. 300 triliun Pak, 6,5 tahun penjaranya. Itu tadi teman-teman 6 trending topik berita yang ada di akhir tahun 2024 versi MS. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan pendapat saya juga? Atau mungkin ada saran dan sebagainya, bisa komen di bawah ya. Sekian video yang gua buat ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman dan juga ada yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagi teman-teman yang suka video ini bisa like, share, comment, and subscribe tentunya ya. Jika kalian nggak suka bisa skip video ini. Oke, sekian teman-teman. Itu yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.